Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6 di tanggal 7 Mei 2022. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Asal-usul Abraham. Saudara-saudaraku, Abraham disebut bapa semua orang percaya dalam Roma 4 ayat 11. Tentunya iman adalah motif utama dalam kehidupannya. Apakah selalu? Iya, dia juga jatuh beberapa kali. Lagi pula, dia adalah seorang manusia yang sama seperti kita, tidak sempurna. Mari kita pelajari langkah pertamanya sejak dia keluar dari Kaldea atau Ur-Kasdim hingga perang di Kanaan. Kita akan mengunjungi kembali tempat-tempat di mana dia membangun mezbah untuk menyembah Tuhan karena iman dan kepercayaannya kepadanya atau kepada Tuhan tumbuh secara bertahap. Jadi Abraham ini merupakan seorang manusia yang sama seperti kita. Dia tidak sempurna, namun dia memiliki iman. Namun dia juga pernah jatuh. Tapi mari kita lihat perjalanan kehidupannya sehingga dia disebut sebagai bapa orang percaya. Kita akan mempelajari pelajaran kita pada saat ini, di mana perjalanan Abraham keluar dari tanahnya, dari tempatnya di Ur-Kasdim, dia berangkat ke Kanaan, di mana Tuhan menyuruh dia, kemudian dia pergi ke Mesir dan dia kembali lagi ke Kanaan. Dan dia menyelamatkan Lot, kemudian dia berterima kasih kepada Tuhan. Inilah beberapa pelajaran penting yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita pelajaran yang pertama. Berangkat ke Kanaan. Kita tahu bersama dalam Kejadian 12 ayat 5 firman Tuhan katakan, kemudian Abraham mengambil Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan semua milik mereka yang telah mereka kumpulkan dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran, dan mereka berangkat untuk pergi ke tanah Kanaan. Maka sampailah mereka ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan negerinya dan pergi ke Kanaan. Tuhan juga menjanjikan berkat bagi dia, menjanjikan kehormatan dan perlindungan. Kalau kita membuka dalam kisah perjalanannya dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, di mana Tuhan menyuruh dia untuk pergi dari tempatnya ke tanah Kanaan. Selain itu, Abraham akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan bagi semua bangsa. Itulah yang Tuhan janjikan bagi dia, tentunya dalam keturunannya. Dalam Kejadian 22 ayat 18, Galatia 3 ayat 16. Pertama, Abraham harus meninggalkan tanah Kasdim, tempatnya ya, berhubungan erat dengan Babel, dan pergi ke tanah Kanaan dalam Kejadian 12 ayat 5. Saudara-saudaraku, kita juga dipanggil untuk meninggalkan doktrin-doktrin palsu atau Babel dan menaati perintah Tuhan dan menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan untuk kita. Inilah pelajaran rohani. Abraham harus meninggalkan tempatnya yang mungkin di sana dia memiliki hal yang luar biasa. Dia harus meninggalkan lingkungan sosial yang dia telah hidup di sana,
mungkin harta bendanya dan lain sebagainya. Tapi itu harus dia tinggalkan. Sama halnya kita. Kita harus meninggalkan hal-hal yang menyenangkan kehidupan kita di dunia ini, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan untuk menaati perintah Tuhan serta menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan. Pelajaran yang kedua, dia ke Mesir. Kenapa Abraham ini harus pergi ke Mesir? Dalam Kejadian pasal 12 kita bisa membaca kisahnya, di mana ketika dia ada di negeri itu, akhirnya ada kelaparan. Di negeri yang dia tuju, Kanaan, ada kelaparan. Dan Abram pergi ke Mesir untuk tinggal di sana karena kelaparan itu hebat di negeri itu. Ketika Abram tiba di Kanaan, ia mendirikan antara Betel dan Ai dan membangun sebuah mezbah bagi Allah, ya. Di antara Betel dan Ai, membangun sebuah mezbah bagi Allah. Itu yang dia lakukan dalam Kejadian 12 ayat 8. Semuanya berjalan dengan baik. Tetapi satu peristiwa terjadi. Ada kelaparan di sana. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Ketika yang awalnya dia percaya sama janji Tuhan, dia harus pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dia hanya percaya sama Tuhan yang menuntun. Tapi ketika sampai di sana, setelah dia membangun mezbah, ada kelaparan. Dan apa yang terjadi dengan Abraham? Sebelumnya dia berjalan dengan iman, ya. Dalam Kejadian 15 ayat 7, dia meninggalkan Ur Kasdim ke Kanaan karena iman. Dia percaya sama Tuhan. Dia mempercayai Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 4. Kemudian dia akan menjadi berkat. Tuhan bilang Tuhan akan membuat dia menjadi berkat dalam Kejadian 12 ayat 2. Ini ketika dia berjalan dengan iman. Namun ketika ada kelaparan, ini yang terjadi. Dia berjalan tanpa iman. Kenapa dia berjalan tanpa iman? Dia khawatir. Dia mulai tidak percaya kepada Tuhan karena kelaparan itu. Dan inilah di mana dia berjalan tanpa iman. Dia pergi ke Mesir, dari tempat yang Tuhan janjikan bahwa dia akan diberkati di sana. Tapi dia berjalan tanpa iman. Dia pergi ke Mesir di ayat 10 dalam Kejadian 12 ayat 10. Kemudian dia percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Ketika dia pergi ke sana, dia katakan bahwa jangan bilang kalau istrinya ini adalah istrinya, tapi saudaranya. Dia takut, ya, kepada Firaun. Dan pada akhirnya ketika dia berjalan tanpa iman, dia tidak menjadi berkat. Yang seharusnya Tuhan bilang dia jadi berkat, tapi malah dia menjadi kutuk bagi Firaun pada saat itu kalau kita baca kisahnya. Dari sini kita bisa melihat, bukan? Ketika dia berjalan dengan iman, luar biasa perjalanan yang dia alami. Karena iman dia meninggalkan tempat yang mungkin senang di sana, ke tempat yang dia tidak tahu, tapi janji Tuhan bahwa dia akan menjadi berkat. Namun ketika ada masalah, dia berjalan tanpa iman. Dan ketika dia berjalan tanpa iman, tidak menjadi berkat, tapi menjadi kutukan bagi orang lain. Namun, saudara-saudaraku, kita lihat kasih karunia Tuhan tetap ada dalam diri Abraham. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abram meskipun dia kurang beriman pada saat itu. Abram pantas menerima hukuman, tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia kepadanya. Anugerah yang sama tersedia bagi kita hari ini. Saudara-saudaraku, dari kisah ini kita bisa dapat pelajaran penting. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, berjalan dalam iman, berkat Tuhan ada dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Namun di saat kita berjalan tanpa iman, jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita harus ingat, sekalipun mungkin kita jatuh, tapi kasih karunia Tuhan tetap ada ketika kita mau datang sama Tuhan. Anugerah yang sama tersedia bagi kita. Anugerah yang sama yang diberikan kepada Abraham. Luar biasa, bukan? Mari kita lanjut. Pada akhirnya dia kembali lagi ke Kanaan.
Dan dia melanjutkan perjalanannya dari selatan sampai ke Betel, ke tempat kemahnya pada mulanya, antara Betel dan Ai. Kejadian 13 ayat 3. Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan mengambil tangannya dan membawanya kembali ke titik awal di mana Tuhan berkenan dia ada di sana. Tuhan memberikan kesempatan kepada Abraham untuk memulai perjalanannya lagi. Dan kali ini dengan perjalanan yang baru. Abraham tidak lagi takut akan kelaparan atau percaya lagi pada dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa Tuhan akan selalu bersamanya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia membiarkan Lot memilih terlebih dahulu ketika ada konflik antara pekerjanya dengan pekerja Lot, ya, dalam Kejadian 13. Dia membiarkan Lot memilih terlebih dahulu mana yang dia inginkan, tempat yang dia inginkan. Karena Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan dia. Secara paradoks, Lot memilih dengan bebas, ya. Tetapi pada akhirnya kita tahu dia menjadi budak. Sementara Abraham bebas di tanah perjanjian. Tanah itu adalah hadiah dari Tuhan. Abraham menerimanya dengan iman, saudara-saudaraku. Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapi. Itulah sebabnya saya seringkali katakan, apa yang baik bagi Tuhan sudah pasti baik bagi kita manusia. Tetapi apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Mari kita lihat. Menyimpan banyak, apa maksudnya? Dalam Kejadian 14 ayat 16. Maka dia membawa kembali semua barang-barangnya dan juga membawa kembali Lot saudaranya dan barang-barangnya, juga wanita-wanita dan orang-orangnya. Setelah melayani Kedorlaomer dan sekutunya selama 12 tahun, Raja Sodom dan sekutunya memberontak melawan dia. Dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai 4 kita bisa baca ceritanya. Kekuatan utama saat itu mereka berjuang untuk tanah, ya, memperebutkan tanah. Dan bagaimana sikap Abraham ketika dia hidup dalam iman? Dia tetap netral, ya. Lagi pula dia berpikir dan dia tahu bahwa tanah itu sebenarnya miliknya karena Tuhan telah memberikannya kepadanya. Kalau Tuhan tidak berikan, ya bukan miliknya, bukan? Tapi ini yang dipikirkan oleh Abraham. Hanya ketika dia mengetahui bahwa keponakannya ini Lot telah ditangkap, apa yang dia lakukan ketika dia berjalan dengan Tuhan, ketika alami masalah? Ini yang dia lakukan. Pena Inspirasi katakan, dia mencari pertama-tama nasihat ilahi. Abraham bersiap untuk berperang. Ketika ada konflik, ada masalah dan dia tahu bahwa Lot ini ditahan, yang dilakukan oleh Abraham, dia tidak langsung menyerang, tapi dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Dan ketika dia minta petunjuk dari Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Berkat dukungan Tuhan, walaupun dia hanya memiliki 318 orang, tapi itu cukup untuk menyelamatkan Lot dan membuat tentara-tentara atau musuh-musuhnya melarikan diri ke Damaskus. Dan apa yang terjadi? Tuhan ditinggikan di sana. Saudara-saudaraku, luar biasa. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada saja hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, ketika dia melewati perjalanan kehidupannya dengan iman, sempat Abraham ini jatuh, dia bangkit kembali oleh kasih karunia Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah, dia tetap setia mencari Tuhan yang pertama.
ketika berhasil apa yang dia lakukan. Dalam Kejadian 14 ayat 20. Dan dia memberinya persepuluhan dari semuanya. Persepuluhan diberikan. Ada perbedaan yang mencolok antara nama Raja Sodom dan Gomora. Bera dalam kejahatan, Birsya dalam kejahatan. Dan nama imam Allah adalah Melkisedek, Raja Kebenaran. Melkisedek adalah tipe Kristus, dan Yesus adalah Raja Damai Sejahtera. Dia akan segera kembali untuk membawa kedamaian ke bumi dan untuk menerima semua orang yang telah mempercayai Tuhan dan mencapai kemenangan. Abraham menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan dari semua yang telah dia berikan kepadanya. Dia adalah teladan bagi orang lain, menjadi saksi Tuhan pada zamannya. Saudara-saudaraku, kita tidak akan membahas secara spesifik mengenai Melkisedek, karena ini pelajaran mungkin yang spesial, khusus. Tapi yang terpenting kita akan pelajari pada saat ini, bagaimana yang Abraham lakukan ketika dia telah merasakan berkat Tuhan, ketika dia menyadari segala sesuatu adalah milik Tuhan. Ini poin terpenting pada saat ini. Apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan persepuluhan karena dia merasakan bahwa semua telah diberikan oleh Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita? Segala sesuatu, semuanya adalah milik Tuhan yang kita miliki. Dan ketika kita menyadari bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan, seharusnya ada yang kita berikan sebagai rasa terima kasih kita atas berkat Tuhan. Kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk supaya Tuhan memberkati kita, tidak, tetapi karena Tuhan telah memberikan segalanya untuk kita. Terlebih, Dia memberikan nyawanya untuk menggantikan kita. Inilah kisah perjalanan Abraham dari tempat kediamannya yang luar biasa. Dia rela tinggalkan itu semua karena dia percaya sama Tuhan. Ketika dia percaya, ada berkat yang dia terima. Namun ketika dia mengalami masalah yang kalau istilah sekarang mungkin itu sebagai ujian dalam kehidupannya, dia mencoba dengan caranya sendiri, tapi apa yang terjadi? Tidak dapat apa-apa. Namun dia tetap datang sama Tuhan. Tuhan tetap mengasihi dia. Dan Tuhan menuntun, pada akhirnya dia menyadari semuanya itu, sehingga dia disebut Bapa segala orang percaya. Dan inilah yang dia lakukan ketika dia menyadari setiap pemberian Tuhan. Dia mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Sebenarnya segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dia berikan itu sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya. Bagaimana dengan kita? Inilah yang seharusnya menjadi pegangan hidup bagi kita. Sebagai kutipan terakhir, pena inspirasi katakan, kepala keluarga itu menurut. Dia meninggalkan negaranya, rumahnya, kerabatnya, dan semua asosiasi menyenangkan yang berhubungan dengan kehidupan awalnya. Luar biasa bukan? Semua dia tinggalkan, hal-hal yang enak, hanya untuk menjadi seorang peziarah dan orang asing. Abraham mungkin telah menalar atau dia mungkin berpikir dan mempertanyakan Tuhan Allah dalam hal ini. Tetapi kita lihat dia menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan, kepercayaan, iman yang sempurna bahwa Tuhan sedang memimpin dia. Dia tidak mempertanyakan apakah itu negara yang subur, tempat yang subur Tuhan, tidak. Apakah tempat itu menyenangkan? Ataukah dia akan memiliki kemudahan? Dia tidak tanyakan itu. Dia percaya, dia pergi atas perintah Tuhan. Dan ini adalah pelajaran bagi kita
masing-masing. Ketika Tuhan inginkan kita selamat, Tuhan bilang, percaya sepenuhnya. Dia akan menuntun kita. Apakah kita akan percaya? Atau kita akan khawatir? Nanti kalau saya ikut Tuhan, saya kehilangan pekerjaan. Nanti kalau saya ikut Tuhan, saya dicoret dari kartu keluarga. Ketika saya ikut Tuhan, saya ditinggalkan oleh orang tua saya. Tuhan, saya mau ikut Tuhan, tapi kalau saya ikut Tuhan, saya akan ditinggalkan oleh pasangan hidup saya. Saudara-saudaraku, sama halnya Abraham. Dia tidak mempertanyakan itu. Dia hanya ikut apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Belajar firman Tuhan, berdoa, minta semuanya sama Tuhan. Maka kita akan mengerti mana jalan yang Tuhan tuntun sampai kita memperoleh Kanaan sorgawi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang sangat menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa ketika kami berjalan dalam iman kepada Tuhan, hal-hal yang luar biasa akan kami terima. Kami bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, sama seperti Engkau memberkati Abraham. Namun ketika kami berjalan dengan kemauan kami sendiri, ada banyak hal-hal yang tidak kami inginkan akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan mengampuni kami ketika kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan bersama-sama dengan kami melewati setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau akan menguatkan kami. Engkau yang akan mengerjakan itu dalam kehidupan kami, asalkan kami mau percaya, berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi para pemirsa yang mendengarkan. Tuhan kiranya akan memberkati mereka semua. Tuhan kiranya akan menjaga, melindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Amin.